Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswar Aryansa, NIM 08201052 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas pengantar metode statistik J. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi Analysis of Variance dengan dosen pengampunya Bapak Syalam Aliwira Dinata, SSI, MSI. Baik, seperti yang saya sudah katakan tadi, jadi saya akan menjelaskan materi Analysis of Variance melalui soal-soal yang ada dari buku Wolfol dengan dibantu oleh software Excel dan Minitab dalam pengerjaan soal-soalnya. Baik, sedikitnya sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ANOVA ini. ANOVA ini sendiri merupakan uji statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antar kelompok atau perlakuan dalam suatu observasi. Dalam uji ANOVA sendiri, data penelitian harus memenuhi asumsi-asumsi, yaitu pertama, berskala minimal interval, kemudian berdistribusi normal, dan kemudian memiliki variansi data homogen. Baik, kita langsung saja masuk ke soalnya, di mana ini merupakan soalnya di 13.1. Data-datanya seperti ini, dengan kelompok 5 dan banyak data sebanyak 30. Sebelum kita mengerjakan soalnya, kita terlebih dahulu menentukan hipotesisnya, di mana untuk hipotesis nolnya ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5, dan hipotesis alternatifnya sedikitnya ada 2 min yang berbeda. Jika kita sudah menentukan hipotesisnya, kita bisa mencari statistik ujinya dengan tabel seperti ini. Baik, kita akan di sini kita akan dibantu dengan software Excel dalam mencari data-data yang diperlukan. Pertama, sebelumnya tadi saya sudah mengkopikan ke Excel-nya data-datanya. Untuk pertama kali kita cari jumlahnya di setiap grup. Setelah itu kita cari juga, setelah kita tentukan jumlahnya, kita cari hasil kuadratnya. Setelah itu kita jumlahkan hasil kuadrat tadi. Kemudian kita jumlahkan seluruh datanya dari grup 1 sampai grup 5 dengan rumus yang masih sama. Nah, setelah kita dapat data-datanya, maka kita bisa mencari SSB-nya atau sum square between-nya, di mana rumusnya ini 1/n sigma i sama dengan 1 sampai k ti kuadrat per t titik-titik kuadrat per nk. Pertama kita cari 1/n sigma i sama dengan 1 sampai k ti kuadratnya. Sigma ti sama dengan 1 sampai dengan k ti kuadrat itu ini menggunakan data ini, dan kita bagi n sendiri itu banyak datanya. Jadi di sini banyak datanya 6 per grupnya. Jadi kita tulis 6. Nah, kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita cari t titik-titik kuadrat per nk-nya. T titik-titik sendiri ini datanya. Kemudian kita kuadratkan, lalu kita bagi banyak
kita bagi N dikalikan. Baik, pertama kita kuadratkan. Kemudian kita bagi N-nya tadi 6, dan kelompok K itu kelompoknya sendiri ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Enter. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian jika sudah ketemu dua data ini, kita bisa mengurangkannya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Setelah itu, setelah kita mendapatkan SSB-nya, kita bisa selanjutnya mencari SST-nya dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai N, X kuadrat IJ dikurang T titik kuadrat per N kali K. Nah, untuk mencari SST ini, pertama kita harus mengkuadratkan setiap data-data dari ini, data-data dari soal ini. Nah, setelah kita menemukan hasil kuadrat di semua grupnya, semua kelompoknya, kemudian kita jumlahkan semua data-data ini menggunakan rumus jumlahan. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian ini sama seperti tadi, kita bisa menggunakan data ini, kemudian kita kuadratkan, kemudian dibagi N dikali K, N-nya 6, grupnya K-nya 5, 30. 6 kali 5, 30. Kemudian kita kurangkan untuk mencari SST-nya. Nah, didapatkan SST-nya seperti ini. Nah, untuk SSW atau sum square within itu menggunakan rumus SST dikurang SSB. SST-nya ini dikurang SSB. Bentar. Nah, dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk MSB kita dapat menggunakan rumus SSB dibagi K dikurang 1. K tadi kelompok, SSB ini, kemudian dibagi K-nya tadi, K-nya adalah K-nya 5 dikurang 1 jadi 4. Nah, kita ketemu MSW-nya. Kemudian kita cari MSW-nya. MSW sendiri rumusnya SSW dibagi K N kurang 1. SSW dibagi N kurang 1. N-nya tadi 6 dikurang 1, 5. Kemudian K-nya tadi 5. Jadi 5 kali 5, 25. Nah, untuk mencari FH atau F hitungnya sendiri dengan menggunakan rumus MSB per MSW. Hasil dari MSB kita bagikan dengan MSW. Kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, kita akan mencoba melihat apakah sama hasilnya dengan Minitab. Kita klik ANOVA, kemudian one way,
Nah, kemudian kita pilih yang respond data are in spared column for each factor level. Nah, kita pilih dari grup 1 sampai grup 5. Kemudian kita klik OK. Nah, sini akan langsung muncul tabel ANOVA-nya. Nah, kita cek apakah sama dengan hasil di Excel. Sini ditunjukkan SSB-nya sebesar 85,85356. Di sini ya sama, 85356. Kemudian SST atau errornya itu 12.12.4020. Atau jika kita lihat di Excel-nya namanya SSW. Atau sama seperti di ini tab. Hasilnya 12.4020. Dan untuk totalnya SST yaitu di Minitab didapatkan 20.9377. Di sini kita dapatkan ya hasilnya sama. Nah, untuk mean square-nya atau MSB kita dapatkan di Minitab 21339 dan di Excel ya sama 21339. Dan untuk MSW atau error di Minitab itu udah didapatkan 4961 dan di Excel sama. Hasilnya sama. Dan untuk F hitungnya kita dapatkan di Minitab 4,3. Dan di Excel pun juga sama, kita dapatkan 4,3. Nah, kemudian kita bisa tulis di statistik ujinya. SSB-nya 85356. Kemudian untuk SSW-nya kita peroleh hasilnya 12 4020. Dan untuk SST-nya kita dapatkan 20.9377. Kemudian MSB-nya tadi 2133 1339 dan MSW-nya 4961. Dan F hitungnya kita dapatkan 4,3. Nah, untuk derajat kebebasannya ini sendiri tadi kita dapatkan di sini 4. Itu didapatkan karena K-nya tadi 5 dikurang 1, 4. Dan untuk derajat kebebasan untuk SSW kita dapatkan di sini 25. Itu didapatkan dari N-nya tadi
6 dikurang 1, 5, dan K-nya tadi 5 kali 5, 25. Nah, sehingga jika kita sudah membuat statistik uji dan mendapatkan F hitungnya, kita bisa memutuskan bahwa dapat disimpulkan bahwa F hitungnya tadi 4,3, dan ini adalah tabel hitungnya, tabel F-nya. Ini kita bisa mencari hasilnya dengan menggunakan tabel F. F 0,05, 2,27. Kita coba 2,27. Nah, ini dia. 2,27, 3,35. Tabelnya 3,35. 35. Sehingga F hitungnya, karena F hitungnya 4,3 dan F tabelnya 3,35, sehingga F hitungnya itu lebih besar daripada F tabelnya. Maka kita bisa simpulkan tolak H0 atau H0 ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan min dalam 5 grup tersebut. Nah, untuk sekian saja untuk nomor 13.1 untuk bagian yang contoh ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 13.1 untuk yang latihannya. Nah, ini merupakan data-datanya. Kita pertama, seperti tadi, kita buat hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0-nya tadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5 dan sama dengan mu6. Dan hipotesis alternatifnya minimal ada 2 min yang berbeda. Kemudian kita cari statistik ujinya. Kita menggunakan Excel lagi. Nah, sama seperti tadi, kita cari pertama jumlahnya. Jumlah dari setiap kelompoknya. Setelah itu, hasil dari jumlah tersebut kita kuadratkan. Nah, setelah itu, hasil dari kuadrat tersebut kita jumlahkan semuanya di semua dari mesin 1 sampai mesin 6. Oh, salah. Kita menggunakan rumus penjumlahan. Nah, kemudian kita hitung semua data dari soal ini. Nah, setelah itu kita bisa mencari SSB-nya atau sum square between-nya. Dengan sama seperti tadi, kita cari. Kemudian kita bagi. N-nya tadi berjumlah 4. Nah, kemudian yang T titik-titik kita kuadratkan terlebih dahulu. Kuadratkan, kemudian kita bagi N dikali K. N-nya 4, dan K-nya 6. Berarti 2 kali, berarti 6 kali 4, 24. Setelah itu kita kurangkan hasil dari ini dengan yang ini. Dapatkan hasil SSB-nya seperti ini. Kemudian kita cari data, kita cari SST-nya dengan menggunakan rumus ini. Sama seperti tadi, pertama kita harus mencari data
data-data ini kita kuadratkan semua. Nah, kemudian kita cari jumlah dari semua data tersebut. Menggunakan rumus jumlahan. Anda dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian ini sama seperti tadi, kita bisa menggunakan data ini, kemudian kuadratkan kali 24. Kemudian untuk SST-nya kita kurangkan hasil dari data ini, kemudian data ini. Dan didapatkan SST-nya seperti ini. Untuk SSW kita kurangkan hasil dari SST dikurang dengan SSB. Nah, didapatkan SSW-nya 62,64. Kemudian untuk MSB kita cari menggunakan rumus hasil dari SSB kita bagi dengan K. K-nya tadi 6, 6 dikurang 1, 5. Nah, didapatkan MSB-nya seperti itu. Dan untuk MSB kita menggunakan hasil dari SSB dibagi dengan KN kurang 1. Dengan N-nya tadi 4, 4 dikurang 1, 3, K-nya 6. 3 kali 6, 18. Dan kemudian kita bisa mencari F hitungnya dengan menggunakan rumus MSB dibagi MSW. Nah, kita dapatkan FH-nya seperti ini. Seperti tadi, kita akan mencoba untuk melihat hasilnya dengan menggunakan Minitab. Kita pilih yang statistik, kemudian ANOVA, pilih one way, dan dihapus. Pilih yang data dari 1 sampai 6. Kemudian pilih select, kemudian kita klik OK. Nah, langsung keluar data ANOVA-nya, tabel ANOVA-nya. Kita akan coba cek apakah hasilnya sama antara data di Minitab dan hasil dari Excel-nya. Nah, di sini SSB di Excel kita dapat 5,338 dan di Minitab sama hasilnya. Kemudian untuk yang SSW atau di Minitab itu errornya itu kita dapatkan 62,64 di Excel dan begitu juga di Minitab hasilnya sama. Kemudian untuk totalnya atau kalau di Excel-nya itu SST didapatkan 67,978 dan untuk Minitab juga didapatkan hasil yang sama. Kemudian untuk MSB itu kita dapatkan hasil 1,06. 0676 atau jika dibulatkan bisa menjadi 1,068, hasilnya sama. Kemudian untuk MSW itu didapatkan 3,48 dan di Minitabnya juga sama. Dan F hitungnya juga begitu, kita dapatkan hasil yang sama. Kita tulis di sini statistik ujinya. MSB-nya kita dapat, SSB-nya sum square between-nya kita dapatkan 5,338. Dan untuk SSW-nya kita dapatkan 62,64. Dan SST-nya kita dapatkan
7,978. Dan untuk MSB-nya kita dapatkan 1,068. Dan MSW-nya kita dapatkan 3,48. Dan untuk F hitungnya kita dapatkan tadi 0,31. Nah, untuk derajat kebebasannya ini karena tadinya K itu 6 dikurang 1 jadi 5. Dan ini tadi 18. Karena N-nya tadi ada 4 ya. 3 kali 6, 18. Ya. Nah, sesudah itu kita bisa memutuskan bahwa dari hasil yang kita dapatkan di atas, maka disimpulkan bahwa nilai FA-nya tadi 0,31. Dan ini F tabel, F ini alfanya 0,05, dan ini F1 dan F2-nya didapatkan dari derajat kebebasannya dari antar kelompok dan dalam kelompok 5,18. Kita menggunakan tabel F untuk menghitung berapa nilainya. 5,18. Kita cari di 2,77. Ya, kita dapatkan hasilnya 2,77. Nah, maka jika F hitungnya 0,31 dan F tabelnya 2,77, berarti F hitungnya itu kurang dari F tabelnya. Maka bisa kita simpulkan gagal tolak H0, yang berarti H0-nya itu diterima. Atau tidak cukup bukti untuk mendukung hipotesis bahwa ada perbedaan di antara 6 mesin. Sekian untuk pembahasan soal 13.1 yang latihan. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu 13.2. Dan ini merupakan data-datanya. Kita akan kopikan ke Excel, dan sebelumnya kita akan menentukan hipotesisnya. Tadi hipotesisnya, untuk hipotesis awal, itu mu A sama dengan mu B, sama dengan mu C, sama dengan mu D, dan sama dengan mu E. Dan hipotesis alternatifnya itu minimal ada 2 min yang berbeda. Kemudian kita cari statistik ujinya. Ini merupakan tabel dari ANOVA-nya. Kemudian kita coba untuk mencari hasilnya dengan menggunakan Excel. Sama seperti tadi, pertama kita jumlahkan setiap datanya di setiap grup, setiap kelompoknya. Setelah itu hasil dari jumlah tersebut kita kuadratkan. Setelah itu kita bisa menjumlahkannya hasil dari kuadrat tersebut. Kita jumlahkan menggunakan rumus penjumlahan. Dan kemudian kita cari jumlah dari seluruh data ini. Kita jumlahkan, menggunakan rumus sum. Dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari SSB-nya. SSB ini tadi rumusnya
1/n sigma I sama dengan 1 sampai K, TI kuadrat per T titik-titik kuadrat per NK. Nah, ini tadi menggunakan data ini, kita bagi dengan 1/n. N-nya tadi 5. Kita bagi 5. Dapatkan hasilnya seperti itu. Kemudian untuk T titik-titik kuadrat per NK, itu pertama kita kuadratkan hasil dari T titik-titiknya, kita kuadratkan. Kemudian kita bagi N dikali-K-nya. N-nya tadi 5 dan K-nya itu atau kelompoknya itu 5. Jadi 5 kali 5, 25. Dan didapatkan seperti ini. Kemudian kita bisa cari SSB-nya dengan mengurangkan hasil dari ini dan ini. Nah, selanjutnya kita cari SST-nya. Pertama, kita cari dulu data-data di tabel ini, kita kuadratkan semuanya. Kita pangkat 2. Nah, setelah itu kita bisa cari jumlah dari semua datanya. Cari jumlah seluruh datanya. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian sama seperti ini, kita tadi cari ini, kita kuadratkan, kemudian kita bagi 25. Kemudian kita bisa cari SST-nya dengan mengurangkan hasil dari ini dan ini. Kemudian untuk SSW kita kurangkan hasil dari SST dikurang dengan SSB. Nah, didapatkan hasilnya seperti itu. Kemudian untuk MSB kita gunakan rumus SSB dibagi dengan K kurang 1. K-nya 5 dikurang 1, 4. Kemudian untuk MSB, kita menggunakan rumus hasil dari SSB tadi, kita bagikan dengan KN kurang 1. N kurang 1, N-nya tadi ada 5, N-nya 5, 5 dikurang 1, 4, K-nya 5, 4 kali 5, 20. Dan FH-nya MSB dibagi dengan MSW. Nah, kita dapatkan FH-nya. Kemudian kita coba cek menggunakan Minitab. Data-datanya. Kemudian kita klik statistik, kemudian ANOVA, one way. Nah, dan pilih datanya dari tablet A sampai tablet E. Kita klik OK, dan akan keluar hasil dari tabel ANOVA-nya. Ini merupakan tabel ANOVA-nya. Kita coba lihat apakah sama hasilnya dengan yang ada di Excel. SSB di Excel kita dapatkan hasilnya 78,42 sama. Kemudian untuk di Excel SSW atau jika di Minitab itu error, SSW-nya 59,532 sama 59,53 dan SST-nya itu 137,95 sama.
Kemudian MSB, sini kita dapatkan 19,605 sama. Kemudian untuk MSW kita dapatkan 2,977. Sama seperti di Minitab. Kemudian F hitung kita dapatkan 6,58 atau jika dibulatkan akan sama seperti di Minitab. Nah, setelah itu kita akan tulis hasilnya tadi di lembar statistik uji. Tadi SSB-nya kita dapatkan 78,42. SSW-nya atau errornya 59,53. SST-nya itu 137,95. Dan untuk MSB itu didapatkan hasilnya 19,605 dan MSW didapatkan 2,977. Nah, hitungnya tadi didapatkan hasilnya 6,59. Nah, untuk derajat kebebasan dari between SSB, kita dengan menggunakan rumus K kurang 1. K-nya tadi itu bernilai 5, 5 dikurang 1 itu 4. Kemudian untuk derajat kebebasan SSW, itu menggunakan rumus K N kurang 1. N-nya tadi itu 5, 5 kurang 1, 3. K-nya tadi 5. Dapatkan hasilnya 20 ya. 20. N-nya tadi 5, 5 kurang 1, 4. Dan K-nya 5. 4 kali 5, 20 ya. Dan tadi, jadi keputusannya berdasarkan hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai FH tadi 6,59, 6,59. Dan ini merupakan F tabelnya atau F 0,05 ini merupakan alfanya dan ini F1 dan F2-nya. Atau derajat kebebasan 1 dan derajat kebebasan between dan ini derajat kebebasan within. Jadi kita menggunakan tabel F untuk mencari nilainya. 4,20. 4,20. Nah, ini hasilnya. 2,87. 2,87. Maka karena F hitungnya 6,59 dan F tabelnya 2,87, maka dapat kita simpulkan F hitung ini lebih besar daripada F tabelnya. Maka kita dapat memutuskan untuk menolak H0 atau H0-nya ditolak, yang artinya menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara 5 merek tablet tersebut. Nah, sekian untuk penjelasan materi ANOVA ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.